Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Badan Usaha PT. Pengertian Badan Usaha PT. Badan Usaha PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang dibentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan modal. Dalam menjalankan perusahaan berjenis perseroan terbatas, modal saham yang dimiliki dapat dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Selain itu, karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka bisa dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal dua orang. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktenya untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT. Modal perseroan terbatas. Lalu, dari mana saja asal modal untuk mendirikan sebuah perusahaan PT? Pada dasarnya, sumber dana dalam sebuah PT terbagi menjadi 3, yaitu 1. Modal dasar. Ini merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Adanya modal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya. 2. Modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal dasar perusahaan. 3. Modal yang disetorkan. Modal setor menjadi jenis sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besarnya modal setor untuk PT adalah paling sedikit 25% dari modal dasar. Artinya, besarannya sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham. Jenis perusahaan perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT mengklarifikasikan perusahaan PT ke dalam 3 jenis, yaitu perseroan terbatas tertutup. Bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya meski terjadi pergantian kepemilikan. Yang kedua, mudah mendapatkan sumber dana hingga memudahkan untuk memperbesar sayap perusahaan. Yang ketiga adalah perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dikatakan dengan lebih mudah. Sementara itu, kelemahan dari PT adalah butuh dana besar untuk membangunnya. Proses pendirian cenderung rumit. Transparansi tidak terjadi, lebih yang berkaitan dengan angka keuntungan. Salah satu ciri khas perusahaan PT tertutup adalah para pemegang saham yang hanya berasal dari kalangan tertentu atau orang-orang yang sudah saling mengenal sebelumnya. Seperti misalnya adalah perusahaan keluarga. B adalah perseroan terbatas publik. Pasal 1 ayat 8 UU PT menyebutkan bahwa perseroan adalah perusahaan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal atau UPM Pasal 1 ayat 22 menyebutkan sebuah perusahaan dikatakan perusahaan publik jika saham telah dimiliki oleh sedikitnya 300 orang dengan jumlah modal yang disetorkan minimal sebesar 3 juta. Perseroan terbatas terbuka disebut dalam pasal 1 ayat 7 UU PT bahwa PT terbuka melakukan penawaran secara terbuka. Tidak hanya itu, PT jenis ini juga mampu memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk PT publik dengan melakukan penawaran pada bursa efek alias menjual saham kepada masyarakat. Keunggulan dan kelemahan perseroan terbatas. Setiap badan usaha pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Lalu apa saja nilai lebih dari sebuah perusahaan perseroan terbatas? Yang pertama, bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya meski terjadi pergantian kepemilikan. Yang kedua, mudah mendapatkan sumber dana sehingga memudahkan untuk memperbesar sayap perusahaan. Yang ketiga, perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Sementara itu,
kelemahan dari PT adalah: 1. Butuh dana besar untuk membangunnya. 2. Proses pendiriannya cenderung rumit. 3. Transparansinya tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan angka keuntungan. 4. Modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.